Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar dari Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah, khususnya Madrasah Tsanawiyah Yastabuntar, di mana tempat saya mengajar. Baik, pertama-tama marilah kita baca dulu basmalah bersama-sama. Yang selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam belajar. Juga kita senantiasa diberikan kesehatan, apalagi di musim pandemi seperti ini. Selanjutnya juga semoga pandemi COVID-19 ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar cepat berlalu, sehingga semua aktivitas normal kembali dan guru serta siswa belajar lagi di dalam ruang kelas atau hadir di sekolah. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan materi kelas 9 itu mengenai bab pertama tentang indahnya Islam Nusantara. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya Nusantara itu sebagian besar adalah wilayah Indonesia, yang meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, juga sebagian wilayah Filipina, atau yang dikenal di bangsa barat dengan nama Archipelago. Ya. Untuk lebih jauhnya, dalam Islam Nusantara ini, atau indahnya Islam Nusantara ini, kita mengambil subtema tentang sejarah dan bukti masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah dan bukti masuknya Islam ke Nusantara, maka ada dua hal yang perlu kita bahas, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara, itu yang pertama. Yang kedua adalah bukti masuknya Islam ke Nusantara. Nah, baik, kita bahas yang pertama dulu dari sejarah dan bukti masuknya Islam ke Nusantara, yaitu tentang sejarah Islam di Nusantara. Nah, sejarah Islam di Nusantara itu bagaimana masuknya Islam ke Nusantara? Kata-kata masuk oleh para ahli sejarawan itu memiliki tiga pengertian. Dalam arti masuk itu bersentuhan, hanya bersentuhan. Jadi orang-orang Islam sudah bersentuhan dengan orang-orang yang ada di Nusantara. Nah, itu maksudnya. Yang pertama dari tiga pengertian itu. Yang kedua, pengertiannya itu sudah berkembang. Jadi orang lokal pun sudah ada yang memeluk Islam. Ya, sudah ada yang memeluk Islam. Nah, yang pengertian yang ketiga yaitu sudah berdirinya kerajaan Islam di Nusantara. Baik, selanjutnya kita cari bukti dulu, kita kesampingkan dulu mengenai perdebatan para ahli tentang masuknya Islam ke Nusantara. Nah, sekarang kita mencari bukti bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Pendapat yang pertama, buktinya masuk Islam ke Nusantara yaitu abad ke-7. Islam masuk abad ke-7. Para ahli berpendapat bahwa Islam masuk abad ke-7 itu pertama melalui seminar masuknya Islam di Indonesia atau di Aceh. Sebagian besar adalah catatan perjalanan Al-Mas'udi yang menyatakan bahwa pada tahun 675 Masehi terdapat utusan dari Raja Arab Muslim
yang berkunjung ke Kalingga. Nah, Kalingga itu ada di wilayah Jawa, di Pulau Jawa, yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Kalingga ini merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu kalau pada tahun itu, pada masa Ratu Sima. Nah, juga pada tahun itu di dunia Islam oleh dinasti Umayyah, yaitu khalifah pertama, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu masih berkuasa untuk saat itu, ya. Dan pada tahun 648 diterangkan telah ada koloni Arab Muslim di pantai timur Sumatera. Nah, kalau kita ke pantai timur Sumatera, kita banyak menemukan perkampungan-perkampungan Arab. Nah, rata-rata perkampungan-perkampungan Arab itu ada di pantai atau di dekat bandar-bandar atau dekat dengan pelabuhan-pelabuhan. Kita banyak menemukan perkampungan Arab. Nah, khusus di Sumatera atau khususnya di Aceh, itu pada abad ke-7 tersebut sudah ada perkampungan Arab. Nah, kalau di Jakarta disebut namanya Pekojan. Atau di wilayah Sumatera itu kampung Arab, ya. Yang kedua, dari hari W. Hazar dalam Atlas of Islamic History tahun 1954 diterangkan bahwa kaum muslimin masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dilakukan oleh para pedagang muslim yang selalu singgah di Sumatera dalam perjalanannya ke Cina. Nah, ketika bangsa Arab sudah menaklukkan Persia, nah, mereka berdagang tidak hanya ke utara dan ke selatan saja. Mereka juga sampai berdagang sampai ke Cina. Artinya, tidak mesti jalur sutra atau jalur darat. Ada juga yang menempuh jalur laut. Nah, kalau menempuh jalur laut, tentu pasti melewati dulu wilayah Nusantara. Masuk ke Selat Malaka atau Samudra Hindia, pantai barat Sumatera. Nah, itu kalau melalui jalur laut ke Cina. Karena perjalanan berbulan-bulan, menempuh perjalanan berbulan-bulan, tentu mereka singgah di pulau-pulau yang ada di Nusantara. Di antaranya mungkin juga di Pulau Sumatera. Nah, itu. Baik itu untuk sekedar singgah, mengisi keperluan, hanya singgah saja. Misalnya untuk di dalam perjalanan tersebut mereka butuh air atau makanan. Nah, mereka singgah dulu di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Nusantara. Atau mungkin juga mereka memanfaatkan untuk sekaligus berdagang di wilayah yang ada di Nusantara. Yang ketiga, menurut Profesor Said Nugaib Al-Atas dalam Primary State of General Theory of Islamization of Malay Indonesian Archipelago tahun 1969. Di dalamnya mengungkapkan bahwa kaum muslimin sudah ada di kepulauan Malaya dan Indonesia pada tahun 672 Masehi. Terus ada juga pendapat Said Qudratul Fatimi. Orang Islam telah masuk ke Malaysia atau ke Malaya 674 Masehi. Ya.
Ada lagi Profesor Muhammad Hussein Nainar di dalam ceramah bahwa Islam di India dan ada hubungannya dengan Islam di Indonesia. Itu diperkirakan pada tahun 687 Masehi sudah masuk ke Indonesia. Jadi orang-orang Arab Islam, orang-orang Islam di India sudah ada hubungannya dengan orang-orang Indonesia. Jadi orang-orang di Nusantara sudah mengenal Islam atau sudah berhubungan dengan orang-orang Islam. Adapun mereka masuk Islam atau tidaknya itu kita tidak tahu. Yang jelas pada abad ke-7 menurut para ahli tersebut bahwa Islam itu sudah hadir atau orang-orang Islam itu sudah hadir ke Nusantara. Mungkin saja pada tahun-tahun itu juga ketika berhubungan dengan orang-orang yang orang-orang Arab ataupun orang-orang Islam, orang-orang lokal yang ada di Nusantara, baik itu yang ada di Indonesia sekarang maupun di Malaysia, di Brunei ataupun di Singapura, itu sudah mungkin ada yang sudah memeluk Islam karena mereka berhubungan. Ada juga pendapat kedua, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-11. Nah, pada abad ke-11 bahwa di daerah Jawa, di Pulau Jawa, ada sebuah makam di daerah Leran, di daerah Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun. Ya. Di dalam batu nisan tersebut ada huruf Arab yang berangka 1082 Masehi. Jadi di dalam makam tersebut ada tulisan, ya, ada tulisan Arab di di makam tersebut, namanya Fatimah binti Maimun. Ada tulisan berangka 1082 ya, Masehi. Jadi diperkirakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu ada abad ke-11 Masehi. Itu buktinya, itu di Pulau Jawa. Lalu ada lagi Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Nah, pendapat ini itu seperti yang diungkapkan catatan Marco Polo, ya. Itu bahwa di Aceh telah ada kerajaan pada tahun 1292 Masehi, sudah ada kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Marco Polo mencatat bahwa di Aceh telah ada kerajaan Islam yang bergerak Sultan. Nah itu pada tahun 1292 Masehi. Selanjutnya R.A. Kern dan Snowcorne, Islam masuk ke Nusantara itu abad ke-13 karena di wilayah Nusantara yang masuk wilayah Indonesia sekarang sudah ada beberapa kerajaan Islam di kawasan Nusantara yang ada di Indonesia sekarang. Nah itu, tapi yang lebih kuatnya
Islam masuk ke Nusantara itu adalah abad ke-7. Ya. Kalau masuk saja. Mungkin orang bersentuhan atau orang berhubungan, baik itu maupun hubungan dagang, itu bisa saja terjadi orang karena simpati dengan para pedagang muslim, baik itu dengan khususnya pedagang muslim yang dari Arab Saudi, yang dari Arab, itu mereka orang-orang lokal tersebut mungkin saja bisa masuk Islam. Nah, itu para pendapat ahli mengenai Islam masuk ke Nusantara. Ada yang abad ke-7, abad ke-11, dan abad ke-13. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini. Lain waktu kita akan membahas dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.